Pemirsa Intens Investigasi, perang terbuka yang dilancarkan kubu Lisa Mariana ternyata mendapat tanggapan yang tidak kalah kerasnya dari Ridwan Kamil. Ya, selain langsung menjawab surat somasi itu, kubu Ridwan Kamil ternyata sudah lebih dulu menyerang balik Lisa Mariana dengan melaporkan Lisa ke Mabes Polri. Menurut kuasa hukum Ridwan Kamil, laporan ini pun dibuat kliennya lantaran apa yang diungkapkan Lisa selama ini pun sangat merugikan nama baik kliennya dan juga keluarga besarnya. Utamanya terkait pengakuan Lisa soal hubungan terlarang yang pernah terjalin dengan Ridwan Kamil, serta klaim keberadaan seorang anak dari hubungan tersebut. Ya, menurut kubu kuasa hukum Ridwan Kamil, semua pengakuan Lisa yang tidak berdasar itu telah merugikan kepentingan hukum klien mereka. Lantas, apa saja pasal-pasal yang disangkakan Ridwan Kamil saat melaporkan Lisa Mariana ke Mabes Polri? Seperti apa pula pengakuan Revelino Tuase yang mengaku diri sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Perang terbuka yang dikobarkan oleh kubu Lisa Mariana dengan membongkar dugaan perselingkuhan yang berbuntut lahirnya seorang anak serta melayangkan surat somasi kepada Ridwan Kamil disambut kubu mantan gubernur Jawa Barat tersebut dengan melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Mabes Polri lantaran merasa nama baiknya telah dicemarkan. Tidak hanya mencakup dugaan pencemaran nama baik, kubu Ridwan Kamil juga melaporkan Lisa Mariana dengan dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara dan juga denda 12 miliar rupiah. Lantas, akankah Lisa Mariana bisa terjerat hukum? Pertama, klien kami menolak seluruh dalil-dalil dalam klaim dalam somasi tersebut. Karena tidak pernah klien kami memiliki hubungan hukum apapun sebagaimana yang diklaim oleh saudari LM. Kemudian kedua, kami mempersilahkan kepada tim kuasa hukum LM atau kepada LM untuk melakukan upaya-upaya hukum yang sesuai prosedur. Dan ketiga, klien kami telah mencadangkan haknya untuk melakukan upaya hukum terhadap siapapun yang telah melakukan fitnah, merusak reputasi, dan melakukan tekanan psikologis maupun sosial baik kepada klien kami ataupun kepada keluarga klien kami. Itu tanggapan kami, jawaban kami terhadap somasi yang dilayangkan oleh tim kuasa hukum LM. Kemudian atas dasar tersebut kami juga sudah berkoordinasi dan juga sudah melakukan diskusi bahwa Bapak Ridwan Kamil akhirnya setuju dan sepakat untuk menempuh upaya hukum. Dalam hal ini, kami terus terang dengan Bapak Ridwan Kamil telah membuat laporan polisi dan pengaduan ke Mabes Polri, yaitu adanya pasal 35 Undang-Undang ITE. Pasal 35 ini mengatur kepada setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak secara melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengerusakan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik itu dianggap seolah-olah data yang otentik. Pasal ini diatur kemudian junto dengan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang ITE di mana ancaman hukuman sampai 12 tahun atau denda paling banyak 12 miliar rupiah.
Lalu apa kata Muslim Jaya Butar-Butar kuasa hukum Ridwan Kamil terkait permintaan tes DNA yang diajukan oleh kubu Lisa? Benarkah kliennya pun siap melakukan tes DNA apabila sesuai dengan prosedur hukum dan diminta oleh penyidik? Bukan sekedar tuntutan sepihak, melainkan harus berdasarkan perintah pengadilan dalam gugatan perdata atau dalam proses penyidikan permintaan penyidik. Kami siap mengikuti prosedur hukum yang sah untuk memastikan kejelasan dan kepastian hukum dalam kasus ini. Namun demikian, jika kedua belah pihak, Pak Ridwan Kamil dan LM, meminta atau menjalankan tes DNA sepakat tanpa perintah pengadilan, saya tegaskan, kalau sepakat tanpa perintah pengadilan, maka Ridwan Kamil siap melakukan tes DNA kapanpun dibutuhkan dengan mengajukan permohonan ke DVI Mabes Polri. Tes DNA hanya salah satu bukti ilmiah yang tentu wajib didukung bukti-bukti lain, saksi dan dokumen lainnya. 5. Oleh karena itu, kami mengajak semua pihak menahan diri dari spekulasi yang dapat memperkeruh situasi serta menghormati upaya-upaya penyelesaian masalah ini melalui jalur hukum. Kubu Ridwan Kamil juga menegaskan jika pelaporan ke Mabes Polri menjadi bukti keseriusan kliennya dalam menanggapi klaim sepihak kubu seteru mereka yang tanpa disertai adanya bukti hukum yang berakibat mencemarkan serta merugikan nama baik Ridwan Kamil. Pelaporan itu pun disertai dengan bukti-bukti serta keberadaan para saksi guna memperkuat dalil tindak pidana yang dilaporkan oleh mantan orang nomor 1 di Provinsi Jawa Barat tersebut terhadap Lisa Mariana. Jadi di sini kalau tuduhan mengatakan seperti ini, seperti itu tanpa ada dasar bukti otentik, maka itu masuknya pencemaran nama baik atau menyerang kehormatan. Dan di sini jelas ancaman hukumnya cukup tinggi ya, gitu. Yang tadi 12 tahun, yang pasal 27-nya 2 tahun. Sekarang gini Pak, betul pertanyaannya di sini bukan soal main-main atau tidak main-main. Di sini menjadi pembelajaran kepada kita semua gitu, bahwa kita boleh membicarakan berpendapat apapun boleh, tapi kan ada rules-nya, ada koridornya gitu. Janganlah kita menimbulkan kebencian, kegaduhan, apalagi fitnah, menyerang kehormatan seseorang gitu. Karena kalau tidak ya nanti saling hujat menghujat. Nah, untuk meredam ini makanya kami dan Pak Ridwan Kamil sepakat untuk meredam ya. Akhirnya melakukan upaya hukum. Sebagai warga negara yang baik, Pak Ridwan Kamil setuju untuk menempuh upaya hukum. Terlepas dari pelaporan polisi yang sudah lebih dulu dilakukan oleh kubu seteru mereka, tim kuasa hukum Lisa Mariana yang diwakili oleh Daniel Nababan pun menegaskan jika pihaknya akan menempuh langkah yang sama, namun dengan lebih dulu menunggu respon dari kubu Ridwan Kamil terkait somasi yang sudah mereka layangkan kepada mantan Gubernur Jawa Barat tersebut. Somasi berisi surat undangan untuk duduk bersama guna menyelesaikan masalah yang terjadi di antara kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur hukum. Lantas, apa saja poin-poin dari somasi tersebut dan adakah batasan waktunya? Oke, dari tim kuasa hukum kami sudah mengirimkan surat somasi kepada kuasa hukumnya Pak RK, cuman belum ditanggapi sampai hari ini. Yang pasti somasi tersebut itu berisi ada surat undangan ya, undangan untuk duduk bersama dengan pihak Pak RK atau pihak kuasa hukumnya ya, duduk bersama menyelesaikan masalah yang terjadi yang lagi viral saat ini. Untuk poin utama di somasi itu hanya undangan aja ya, undangan, tapi ada poin-poin beberapa yang kita jabarkan, itu internal lah ya, untuk masalah teknis somasi. Tapi yang pasti dalam surat somasi tersebut ada undangan untuk duduk bersama. Waktu dan tempat itu mungkin kami tertutup mungkin untuk dua belah pihak mungkin ya. Kalau memang pihak dari Pak RK mau bertemu ya mungkin kita selesaikan masalah ini, kita duduk bersama dulu nih
mereka mau atau tidak kan belum ada konfirmasi. Jadi kan kalau mereka mau mungkin tempat akan menyusul. Ya sejauh ini sih kami mengundang ke kantor tim kuasa hukum sih. Oke, kurang lebih waktu yang kita kasih itu kita mengundang sih kurang lebih seminggu sampai 2 minggu lah ya. Cuman kalau bisa ditanggapi lebih cepat ya pasti lebih baik. Dari pasal-pasal yang disangkakan oleh Ridwan Kamil saat melaporkan Lisa Mariana ke Mabes Polri. Lalu, seperti apa pula pengakuan Revelino Tuwase yang mendaku diri sebagai ayah biologis dari anak Lisa Mariana? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Dugaan kasus perselingkuhan Lisa Mariana dengan Ridwan Kamil pun kian merentang setelah kemunculan sosok Revelino Tuwase. Ya, kuasa hukum Revelino pun mengungkapkan jika kliennya telah mengaku, bahkan juga yakin 100% sebagai ayah biologis dari CA, anak yang telah dilahirkan oleh Lisa, yang selama ini justru diklaim oleh Lisa Mariana sebagai anak Ridwan Kamil. Lantas, bagaimanakah awal pertemuan Revelino dengan Lisa di awal 2021 lalu, yang kemudian berujung hubungan intim di antara mereka? Sudah? Oke, teman-teman media tersendiri bisa melihat ya. Ini waktunya, mungkin momentumnya baru pas hari ini, bahwa melihat berita ini terlalu berseliweran luar biasa lah. Dan ini perlu kami buka sebenarnya. Artinya kalau LM itu mau mencari ayahnya ada pada kami. Buat apa dia teriak di luar sana mencari pertanggungjawaban, sementara ada laki-laki yang mau bertanggung jawab dan meyakini bahwa itu adalah anaknya. Bahwa anak yang dilahirkan yang berinisial LM bernama atau yang berinisial CA, menurut pengakuan klien kami adalah hasil hubungan dengan LM, ya. Klien kami atau yang biasa dipanggil Nino sangat yakin dan memastikan dirinya 100% sebagai ayah kandung dari balita yang berinisial CA, yang selama ini diklaim sebagai anak Ridwan Kamil oleh Lisa Mariana. Perkenalan klien kami dan LM terjadi pada awal tahun 2021 di kafe milik klien kami sendiri di Pamulang. Pada bulan Maret tahun 2021, klien kami dan LM pergi ke sebuah tempat hiburan malam di kawasan SCBD Jakarta Selatan, ya. Kemudian dalam kondisi klien kami dan LM menginap di sebuah hotel yang berada di Sentul, Kabupaten Bogor. Selang beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Mei 2021, Lisa Mariana tiba-tiba saja memberikan kabar jika ia tengah hamil 1 bulan dan meyakini bayi yang dikandungnya adalah anak Revelino. Lisa Mariana pun meminta Revelino untuk mendampinginya selama masa kehamilan. Mendapat kabar kehamilan itu, Revelino pun sempat menemui Lisa di rumah temannya di Pondok Cabe. Lantaran Lisa pun mengaku ngidam dan ingin bertemu ayah dari bayinya. Selepas itu, pertemuan Revelino dan Lisa pun akhirnya berlanjut. Dan mantan model majalah dewasa itu pun juga menegaskan jika anak yang dikandungnya adalah anak dari Revelino Tuwase dan bukan anak Ridwan Kamil seperti pengakuannya pada saat ini. Kemudian pada Mei 2021, LM memberi kabar bahwa dia sedang hamil dengan usia kandungan 1 bulan, ya. Dan ia menyebutkan bahwa bayi yang dikandungnya merupakan anak daripada klien kami, ya. LM meminta kepada klien kami untuk mendampingi selama masa kehamilannya. Dan klien kami sempat mendatangi LM
yang sedang berada di rumah temannya yang tinggal di kawasan Pondok Cabe. Kepada klien kami, LM ingin ditemui karena sedang ngidam dan beralasan hal tersebut adalah keinginan sang bayi untuk bertemu ayahnya. Nggak mungkin 21 Mei ketemu, ya. 21 Mei Juni pertemuan, seminggu kemudian hamil. Itu logikanya nggak masuk akal. Saya ini bukan orang medis, tapi saya paham karena istri saya orang kesehatan. Apakah mungkin orang yang ketemu 1 minggu setelah itu hamil? Saya itu membuat anak aja bertahun-tahun baru jadi. Kok ini langsung jadi? Jadi kalau Ino ini, klien kami ini yakin karena riwayat perkenalan sampai dengan anak itu hamil terdapat persesuaian. Anak ini tidak berdosa. Alangkah kasihannya di kemudian hari bila perlu anak ini dijadikan alat untuk mencari suatu keuntungan bagi orang tuanya. Padahal nyata-nyata ayah biologisnya dari awal kehamilan sampai dengan saat ini mengakui sekarang di luar sana dia menebarkan isu bahwa seolah-olah anak ini adalah anak tokoh salah satu, ya mohon maaf, saya tidak ada kepentingan terhadap persoalan ini ya. Cuman ini percakapan yang klien kami tujukan kepada Lisa Mariana. Di percakapan ini klien kami mencoba memulai mengingatkan histori beberapa tahun silam kemudian. Kan lu yang bilang nangis ke gue, Selin mohon maaf nggak apa-apa ya. Cuman kayaknya teman-teman udah tahu semua lah itu ya. Ya inisial ya, CA itu di jalan, ketemu di jalan bilang di depan Bernie, artinya di sini ada saksi lagi ya, di depan Bernie kalau CA itu tetap anak saya, dan begitu. Dijawab dengan Lisa Mariana bahwa namanya juga mabuk, kan luar biasa maksudnya orang ini. Memang tabir ini harus kita buka ya, biar nggak menyesatkan semua orang ya. Jadi namanya juga mabuk kata dia. Kalau pertanyaan itu kenapa tidak menikahi, silahkan tanya kembali kepada LM ya. Yang jelas klien kami menginginkan, cuman dia menghilang. Bagaimana menikahin orang kalau orangnya nggak ada niat, kan begitu. Dihubungi oleh tim intens investigasi lewat sambungan telepon terkait kemunculan dan juga pengakuan Revelino Tuwase sebagai ayah biologis putrinya. Reaksi Lisa Mariana pun justru di luar dugaan. Ya, mantan model majalah Dewasa itu pun menanggapi santai kemunculan dan juga pengakuan kubu Revelino dengan menyebutnya pansos. Tidak hanya itu, alih-alih terusik, Lisa pun justru menegaskan jika pihaknya saat ini pun tengah fokus mengejar pengakuan dari Ridwan Kamil dan enggan untuk menanggapi kemunculan pihak-pihak yang pansos dalam kasusnya, khususnya Revelino Tuwase. Pansos, nggak benar gitu ya. Oh nggak tahu, aku no comment karena itu udah ada upaya hukumnya. Dan bukti-bukti itu sudah valid, itu udah ranahnya kuasa hukumku, bukan aku gitu ya. Kan kalau yang pantas banyak mbak gitu. Males saya ngeladenin satu-satu, itu tidak benar. Upaya hukum saya nanti boleh aja langsung nanti ada saatnya mungkin press con kedua ya itu. Ini sekarang lagi tidak bisa dulu aku membuat statement apapun. Jadi terkait hoax atau apapun itu nanti ada ranahnya masing-masing. Kita kan lagi fokus ini dulu hak anakku kan. Jadi yang mau pansos-pansos dipinggir-pinggirin dulu gitu. Maksudnya dalam arti kata nggak aku gubris gitu loh. Karena kita kan pegang bukti kan sesuai berdasarkan bukti yang sudah saya kirimkan ke kuasa hukum saya. Nah itu udah ranah mereka untuk urus semua gitu. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.